وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Alhamdulillah, kita masuk sekarang pada bab dari kitab Riyadhus Shalihin. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan kitab Babul Ikhlas, sekarang kita masuk pada bab At-Taubah. Bab At-Taubah. At-Taubah, kata Imam An-Nawawi, qala al-ulama, berkata para ulama, At-Taubatu wajibatun min kulli dhanb. Taubat hukumnya wajib dari setiap dosa, kecil maupun besar. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha thalathatu syurut. Jika dosanya itu adalah urusanmu dengan Allah dan tidak ada hubungannya dengan manusia, maka syarat diterimanya taubat ada 3. Yang pertama, ahaduha an yaqla' 'anil ma'siyati. Yang pertama, berhenti dari perbuatan maksiat. Ini kalau dosanya murni urusan dia dengan siapa? Dengan Allah. Judi, riba, khamr, syirik, kufur, enggak ada yang dirugikan. Urusan dia dengan Allah. Maka taubatnya 3 syarat yang wajib dia penuhi. Ini tentunya semuanya sudah terlebih dahulu al-ikhlas. Yang pertama, an yaqla 'anil ma'siyati, berhenti dari perbuatan dosa. Wa tsani an yandama 'ala fi'liha. Yang kedua, menyesali perbuatan-perbuatan yang telah dia kerjakan. Dan yang ketiga, an ya'zima 'ala an la ya'uda ilaiha abadan. Yang ketiga, berazam dan bertekad untuk tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut di masa depannya. Inilah yang dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Yaitu taubat yang memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Yang pertama apa tadi ya ikhwan? Berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, menyesali perbuatan-perbuatannya. Yang ketiga, bertekad dan berazam untuk tidak kembali mengulangi dosa dan maksiat itu. Wa in kanatil ma'siyat tata'allaqu bi adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Namun jika maksiat itu berkaitan dengan haknya manusia, mencuri, merampas, memukul, membunuh, intinya merugikan orang, maka syarat taubat ada 4. Hadhihi thalathah, 1, 2, dan 3 sama seperti yang tadi. Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Syarat yang keempat adalah minta untuk dihalalkan dari sang pemiliknya.
Berarti pertanyaan sekarang sebelum kita lanjut. Lebih berat taubat dari perbuatan dosa yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan manusia? Hah? Dengan manusia. Tapi kenyataannya banyak gak orang yang banyak berbuat dosa pada manusia? Hah? Udah yang punya hutang gak dibayar gak usah ngomong. Jangan usah merasa aja pokoknya udah. Itu kan urusan dengan manusia. Lebih susah. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala kita taubat dengan 3 kategori itu sudah mesti apa? Sudah mesti memaafkan. Karena apa? Wallahu ghafurun rahim. Bahkan kita taubat, kemudian kambuh lagi, berbuat lagi, taubat lagi, Allah memaafkan enggak? Memaafkan. Allah memaafkan. Tetapi manusia belum tentu memaafkan. Apalagi kita orang Indonesia. Kadang-kadang di depan memaafkan, di belakang enggak. Sudah benar ini ya, baikan ya, maafan loh ini ya. Iya, 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 iya. Udah ya, enggak ada apa-apa ini ya, maafan ya. Udah ya, salaman, maafan, maaf. Iya, iya, iya. Begitu keluar dari rumah, keluar dari masjid, setan. Itulah kita. Lebih berat. Lebih berat. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau kezaliman itu atau maksiat itu dalam bentuk harta atau yang sejenisnya, kembalikan. Tidak cukup hanya minta dihalalkan, belum tentu orang menghalalkan, tapi apa? Wajib dikembalikan. Dikembalikan. Bagaimana kalau dia mencuri dulu sebelum dia ngaji? Sebelum dia ngaji, sebelum kenal sunnah, pernah nyolong motor tetangganya. Dan sekarang motor itu sudah dijual, sudah lama lah pokoknya, yang jelas duitnya juga sudah habis. Dan dia orangnya sekarang taubat. Gimana caranya coba? Ya enggak usah mikir gimana caranya, kamu hitung dulu motor yang kamu curi berapa harganya kalau dijual. Kamu jual berapa dulu motor? Saya jual 5 juta. 5 juta itu kan karena bata, nggak ada karena batu, nggak ada surat-suratnya. Motornya intinya harganya berapa kira-kira kalau dijual normal dulu? Kalau normal dijual ya mungkin 13 jutaan, 15 juta. Ya sudah ganti. Terus gimana caranya? Pokoknya ganti, kamu ganti. Berarti saya beliin motor, terus nanti ke rumah tetangga, laporan, ini motormu dulu saya yang curi, bisa-bisa digebukin. Bisa-bisa digebukin. Minimal kalau tidak digebukin, paling tidak akhirnya kamu buka aibmu sendiri. Oh, kamu yang jenggot ternyata ya? Dulu kan belum hijrah kan belum ada jenggot. Sekarang sudah ngaji, udah punya jenggot. Kembaliin motor, Pak, ini motor yang saya curi. Langsung diviralkan di foto. Oh, kamu yang jenggot ternyata. Malu kan akhirnya? Malu. Gimana caranya? Kata para ulama, nggak perlu kamu buka aibmu sendiri. Ya, karena Allah Azza wa Jalla sudah menutupi aibmu sendiri, itu sudah salah satu karunia Allah. Allah menutupi aibmu sendiri, jangan kamu bongkar. Jangan kamu bongkar. Cukup kalau sekarang Anda sudah taubat, Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada Anda. Anda datang ke rumah tetangga, Pak, saya ada sedikit rezeki. Syukur-syukur kalau kemudian antum rezekinya lebih, Pak, saya ingin belikan motor buat Anda. Benar? Mimpi apa aku, kata dia ini, kata tetangga ini. Dalam hati, alhamdulillah kamu nggak tahu kalau dulu saya nyuri. Tapi mohon maaf ya Pak, baru sih enggak. Baru enggak Pak, NMAX juga enggak lah, terlalu mahal Pak. Tapi saya pokoknya pingin ngasih lah Pak. Beat kayak atau apalah, Vario lah. Pokoknya ayo Pak, kita ke showroom aja lah motor. Pokoknya second tapi bagus lah Pak. Wah, senangnya tetangga itu luar biasa. Siapa yang ngasih nih? Itu yang ngasih. Yang ngasih padahal bayar utang dulu. Enggak apa-apa.
itu lebih baik. Artinya berarti nama kamu baik, keluarga kamu baik, daripada kamu terlalu lugu. Karena sebagian orang kadang-kadang taubat tapi terlalu apa? Lugu. Akhirnya jadi bongkar aib sendiri. Istrinya juga akhirnya jadi malu, jadi perbincangan di kampung. Anak-anaknya juga jadi malu. Akhirnya di sekolah ditanya sama teman sekolahnya, dulu bapakmu nyolong ya? Kan malu akhirnya. Jadi itu caranya. Kembalikan harta yang kamu cari kepada yang kamu curi pada orangnya, itu kalau kamu masih kenal. Kalau sudah nggak kenal, tetangga kita sudah pergi, sudah pindah, ya, kita nggak tahu di mana, kita cari rumah keluarganya, nomor handphonenya keluarganya nggak ada yang tahu, kita juga sudah nggak tahu. Maka yang wajib barakallahu fikum kalau seperti itu apa ya ikhwan? Harta yang pernah kamu curi kamu sedekahkan dengan niat atas nama dia. Tapi kalau suatu saat ketemu orangnya tetap wajib kamu gantikan. Makanya berat urusannya dengan apa? Manusia. Urusan dengan manusia itu berat. Urusan dengan manusia itu berat. Qala itu kalau bentuknya apa? Kezaliman atau maksiat kepada orang dalam bentuk apa tadi ya ikhwan? Harta. Raddahu ilaih. Kembalikan harta itu. Kembalikan harta yang kamu ambil dari saudara kamu. Jangan pernah alasan karena dulu saya masih jahil, masih belum tahu, masih ini. Jangan, kembalikan. Dengan menutupi aibmu sendiri. Wa in kanat hadda qadhafin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwihi. Kalau ternyata kezaliman pada orang itu bentuknya adalah hadda qadhafin, menuduh, menfitnah, atau memukul, melukai, maka sebagai kisasnya makkanahu minhu aw talaba afwa. Sebagai kisah, sebagai taubatnya makkanahu minhu. Beri kesempatan kepada orang yang pernah kamu pukul, silakan kamu pukul saya. Silakan kamu tampar saya. Silakan kamu lukai saya. Saya dulu pernah melukai kamu. Saya dulu pernah, ini kalau sengaja ya. Kalau nggak sengaja ya namanya manusia. Khilaf. Silahkan. Atau kalau nggak minta maaf. Minta dihalalkan. Tolong saya dihalalkan. Tolong saya dimaafkan. Itu tanpa terkecuali barakallahu fikum ya ikhwan. Tanpa terkecuali. Sekalipun Anda adalah guru, sekalipun Anda adalah pengasuh pesantren, tetap mukul nggak boleh. Apalagi mukul wajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadribul wajha wa la tuqabbih. Jangan pernah memukul wajah dan jangan pernah mengatakan qabbahakillah, qabbahakallah. Kalau itu adalah kezaliman dalam bentuk hadda qadzafin, menuduh dia atau memukul atau yang sejenisnya, maka makkanahu min nafsih, beri kesempatan orang itu untuk memukul kamu atau untuk melukai kamu cepat daripada nanti di dunia. Saya nggak tega Ustaz, saya nggak mau. Ya udah kalau nggak mau tolong maafkan, ikhlaskan. Itu yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengumumkan siapapun yang pernah saya zalimi, siapapun yang pernah saya pukul silahkan. Dia kisos. Para sahabat nggak enak. Masa iya mau kisos Rasulullah? Ada seorang sahabat yang memberanikan diri, saya ya Rasulullah. Anda pernah memukul punggung saya. Bercanda Rasulullah SAW saat itu. Sini kamu, kisos. Daripada kamu nuntut saya di akhirat. Maka Rasul SAW pun membungkuk dan menyingkap gamisnya sampai terlihat kulitnya. Itu para sahabat melihat, tega banget ini orang sama Rasul. Sama Rasul kok ya. Rasul SAW silakan.
daripada kisos di akhirat. Mending di dunia. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membungkuk. Kemudian ketika Rasul menyingkap gamisnya, orang ini pun kemudian memegang Rasulullah, memegang punggung Rasulullah, kemudian menciumnya. Menciumnya. Para sahabat melongo melihat, ternyata itu maksudnya. Iya, kapan lagi saya bisa mencium punggung Rasulullah? Subhanallah. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada yang berani mengkisas beliau akhirnya berdoa kepada Allah, ya Allah, siapapun dari umatku yang pernah saya pukul atau yang pernah saya doakan kejelekan, maka jadikan doaku itu ya Allah sebagai penebus dosa-dosanya dan sebagai pengangkat derajat dia di akhirat. Tambah berat kan? Nah, itu juga. Kemudian, wa in kanat ghibatan istahallaha minha. Kalau itu adalah sangkut pautnya dengan ghibah, menggibainya, maka minta dihalalkan. Jangan minta digibai. Saya pernah menggibain kamu, tolong gibain saya juga. Enggak boleh. Minta dihalalkan. Nah sekarang, ada enggak amalan seperti ini di tengah-tengah kita ya kawan? Kayaknya enggak ada ya. Hah? Apalagi gibah. Gibah itu kayak enak banget. Padahal kan semestinya yang namanya gibah itu begitu merasa, itu kan langsung minta maaf. Ya Allah, afwan. Ya. Lalu apa harus berterus terang kalau pernah menggibahi dia? Antum pernah misalnya, saya beberapa kali, ada orang tiba-tiba telepon kadang, WA, telepon, minta maaf. Minta maaf. Kenapa? Ngafwan Ustaz, saya pernah menggibai antum. Udah nggak usah sebutkan namamu, nggak usah saya dengar suara kamu, saya sudah maafkan daripada saya tahu kamu malah saya barah. Gitu ya. Sudah, saya sudah maafkan, saya nggak perlu dengar suara kamu, nanti saya tahu kalau saya dengar suara kamu. Nggak usah sebutkan nama kamu, nggak usah ini semua, maafkan, udah selesai, udah. Kenapa? Mending kita nggak tahu kan? Lah kalau begitu saya tahu bahwa ternyata antum, ketemu antum kan akhirnya saya, oh ini dia setan yang kemarin. Mending nggak tahu kita. Makanya, lalu bagaimana caranya kalau itu adalah ghibah? Antum pernah menjelek-jelekkan seseorang, pernah memfitnah seseorang, pernah menuduh seseorang, pernah menceritakan menjelekkan dia. Apa harus antum datang ke rumah minta maaf? Ada lagi yang bahkan datang. Afwan. Lah di situ kan akhirnya apa ya, kawan? Ini juga resikonya berat. Resiko berat dari mana ya, kawan? Bisa jadi orang yang kamu gibai itu yang tadinya nggak kenal kamu jadi kenal, akhirnya marah. Selama ini saya sudah sering mendengar. Kalau saya sering dibicarakan di luar begini, begitu. Tapi setiap saya cari narasumber nggak ketemu. Datang orang minta maaf ke rumah dan ngaku. Jadi saya tahu kan biang keroknya kan. Akhirnya begitu saya tahu biang keroknya, bisa jadi dendam kesumat saya kepada orang itu. Lalu bagaimana? Kamu tidak perlu minta maaf ke orangnya. Kalaupun minta maaflah secara mutlak. Lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan dirimu, untuk membersihkan diri dari ghibah? Pujilah orang yang kamu ghibai itu di tempat kamu menghibai dia. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pujilah orang yang kamu ghibai di tempat kamu pernah menjelekkan dia. Puji dia, orang baik ternyata dia begini, dia begitu. Karena ghibah ini kan ringan banget. Ghibah ini dosanya apa ya, kawan? Dosanya mulut atau mata atau telinga ya, kawan? Kira-kira dosanya mulut ya kayaknya ya. Apa dosanya handphone? Dosanya mulut, dosanya handphone.
Ya, paling enak ya ikhwan apa? Kalau antum sudah mendengar seseorang membicarakan tentang orang lain, tutup telinga kamu. Tutup telinga kamu. Jangan pernah dengar. Kenapa ya, akhi? Kamu, kalau kamu sanggup menegur orang itu ya, akhi, kamu menceritakan aibnya orang, apa kamu gak punya aib? Seakan-akan dia tidak punya kekurangan. Maka hati-hati. Berat minta maaf dari ghibah. Jaga lisan kita, ya. Kita ngelihat apa-apa, biasakanlah. Nggak usah selalu menggibai orang. Ya Allah, kampungan banget orang. Desa banget itu orang. Ya Allah, jangan. Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah menceritakan kejelekan saudara kamu di belakang. Tanpa ada maslahat. Lain halnya kalau ada maslahat. Nah, maslahatnya contohnya apa? Contohnya ada orang yang misalnya dilamar oleh seorang laki-laki, kemudian perempuan atau keluarga perempuan minta nasihat ke kita tentang orang itu, dan kita kenal. Sebaiknya cari yang lain. Ada apa Ustaz, kok cari yang lain? Cari yang lain aja. Sebaiknya cari yang lain. Saya tidak lebih baik dari dia, cuman saya kenal dia. Gitu aja sudah. Nggak usah diceritakan secara terperinci. Nanti akhirnya jerumusnya apa? Ghibah. Nah, ada pun orang kemudian akhirnya nekat, ya silahkan. Yang penting kita sudah berusaha mengingatkan. Itu kalau dosanya ghibah. Qala wajibu an yatuba min jami'iz dzunub. Berkat kata Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan wajib untuk setiap orang taubat dari semua dosa. Nah, paling enak apa berarti? Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu sudah taubat dari semua dosa. فَإِنْ تَابَ مِنْ بَعْضِهَا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ مِنْ ذَلِكَ الذَّنْبِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي. Dan jika dia taubat dari sebagian dosa, maka sah taubatnya dari dosa tersebut menurut sebagian ulama, namun tetap dosa yang lain dia wajib pikul. Taubat kadang-kadang dari riba, taubat kadang-kadang dari judi, dari khamr, dari tabarruj, tapi riba jalan terus. Kewajiban kita adalah taubat dari semua dosa. Karena kita tidak tahu di antara dosa-dosa yang kita lakukan, nas'alullah salamata wal afiyah, mana yang akan menghancurkan hidup kita. Mana yang akan menghancurkan hidup kita. Firaun mengaku sebagai Tuhan. Membunuh anak-anak anak laki-laki Bani Israel. Dan berbagai macam kezaliman. Membunuh istrinya sendiri. Membunuh Masyitah. Dan banyak lagi dosanya Firaun. Mendustakan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi pada akhirnya apesnya ketika hendak melakukan apa? Ketika hendak melakukan eksekusi besar-besaran kepada Bani Israel, termasuk juga Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah azza wa jalla jadikan hari apesnya Fir'aun di situ tenggelam di mana? Di lautan. Selesai. Padahal dosanya selama ini ngaku sebagai Tuhan, gak ada masalah. Tetap berkuasa dia. Sombong lagi mengatakan sungai mengalir di bawah kekuasaan saya. Dibiarkan oleh Allah. Dari masa undang-undang dia wajib membunuh Bani Israel, bayi lahir laki-laki yang lahir dari Bani Israel, sampai Nabi Musa diangkat sebagai Nabi. Nabi itu diangkat umur berapa tahun? Hah? Umur berapa tahun ya ikhwan? Hah? Berapa? 40 tahun. Nabi itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla umur 40 tahun. Sementara belum lahir Nabi Musa, Firaun sudah mengeluarkan undang-undang dan menerapkan setiap bayi lahir laki-laki dari Bani Israel wajib disembelih.
Berapa tahun berarti Allah biarkan ini? 40 tahun lebih. Tapi apesnya ketika di situ. Maka jangan meremehkan dosa. Kita tidak tahu dosa mana yang membuat apesnya hidup kita. Ada orang korupsi miliaran, triliunan aman. Begitu korupsi 100 juta apes. Ketangkap langsung. Kenapa? Waktu korupsi triliunan, miliunan, dia sudah punya jatah masing-masing untuk menutup mulut orang. Diam. Begitu dia korupsi 100 juta, nggak ada jatah orang lain. Nah, dilaporkan akhirnya. Habis. Hapus dia di situ. Korupsi 300 juta KPK tangkap tangan. Begitu ditelusuri, innalillah, begitu disidang, ternyata ini 300 juta ini apa saja. Terbongkar semua, ternyata korupsi triliunan miliar. Apesnya di situ, Pak. Itulah namanya hari apesnya orang itu tidak tahu. Sama juga, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena hari di antara amal baik itu kita nggak tahu mana yang pas kita amalkan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita juga nggak tahu karena itu semua rahasia Allah Azza wa Jalla. Qala at-taubatu ar-ruju'u an ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atih. Taubat artinya ar-ruju', kembali. Kembali dari perbuatan maksiat kepada Allah untuk mengikrarkan taat kepada Allah. Wa talabul istihlal min al-maqdhuf wa nahwihi in balaghahu dhalik. Dan minta dihalalkan dari orang yang digibai atau yang dituduh kalau sudah sampai berita itu kepada dia. Wa illa kafal istighfar. Kalau tidak, cukup kamu mintakan ampun. Kamu pernah menggibai orang dan orang itu belum tahu kalau pernah menggibai dia. Enggak perlu minta maaf. Malah sakit hati. Cukup kamu mintakan ampun dan puji orang itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya fulan, lancarkan rezekinya, kamu doakan. Makanya ya ikhwan barakallahu fikum, ya, pegang. Ini prinsip hidup. Jaga mulut kamu, jaga handphone kamu, laki maupun perempuan. Jangan pernah ikut campur urusan orang, jangan pernah berurusan dengan orang kalau ingin hati kamu selalu bahagia. Apa yang kamu lihat dari tetangga, apa yang kamu lihat dari anak tetangga, diam mulut. Jangan pernah komentar apapun. Apalagi nyinyir. Apalagi nyinyir. Jangan pernah nertawakan musibahnya orang. Kenapa? Suatu saat kamu akan jadi tertawaan. Nah, kadang-kadang orang doyan banget ngegosip. Apalagi mohon maaf ibu-ibu, sekalian aja bikin grup-grup gosip. Doyan banget kalau udah nyeritain orang. Enggak ya. Kamu suatu saat pada akhirnya akan sibuk membela diri. Akhirnya kamu akan sibuk membela diri. Sibuk dituntut sana sini. Itu baru di dunia. Dan pada akhirnya kamu akan dikenal orang bahwa kamu orangnya mulut-mulut fitnah. Jangan. Udah mending diam. Mending diam. Jangan pernah ceritakan fulan begini, fulan begini, fulan begini. Belum tentu kalau dia dengar kemudian ridha menerima. Tahan mulut kita. Qala wa tayyib kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafaratu man igtabtahu an tastaghfira lah. Sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafarahnya orang yang kamu gibai adalah kamu mintakan ampun. Kamu mintakan ampun. Kamu melihat tetanggamu sedang terkena musibah, udah diam. Kamu baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baca doa itu. Kamu melihat anak tetanggamu kena narkoba, kena kasus, jangan bertepuk tangan ya. Jangan kamu tertawa dan menertawakan. Kenapa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tubhiranna syamatatan li akhik fayu'afihi wa yabtalik. Jangan sekali-kali kamu nyinyir musibah teman. Jangan sekali-kali kamu bersenang di atas penderitaan apa namanya? Iya ya. Jangan sekali-kali kamu bersenang-senang di atas penderitaan saudara kamu, penderitaan orang. Jangan kamu menertawakan orang yang sedang terkena musibah. Tidak menutup kemungkinan suatu saat Allah akan angkat musibah itu dari tetanggamu, dari saudara kamu, setelah itu dipindah ke kamu. Seringnya nyata enggak? Sadaqah Rasulullah, sering terjadi. Perempuan kadang-kadang doyan banget menggunjingkan suaminya tetangga. Mas, jangan begitu ya kamu ya mas ya. Jangan seperti suaminya itu, kasihan itu mbak itu. Alasannya pergi taklim di Masjid Baitur Rahim jam 12 baru pulang. Kasihan banget itu istrinya, kasihan. Lama-kelamaan istrinya, suaminya jadi Bang Toib juga akhirnya. Kalau yang tadi dia bilang pulangnya jam 12, ini enggak, pulangnya jam 2 malam. Kenapa? Itu azab. Jangan terpancing. Ada suamimu cerita, istrimu cerita, anakmu cerita. Pulang sekolah anakmu cerita, ya Allah Pak, Bu, anaknya itu nakal. Nggak usah ceritain anaknya orang. Yang penting kamu jangan nakal. Kamu jadi anak yang baik. Sudah selesai. Cegah anak-anak kita dari kecil jangan ghibah. Anak-anak kita menceritakan gurunya. Bu, tadi itu ustazahnya, Masya Allah ya Bu. Ustazahnya emang kenapa? Cerita ke bapaknya. Ustazahnya cantik Pak. Cantiknya gimana? Cantiknya sudah gitu bapaknya iseng lagi. Aduh. Ustazahnya cantik nah. Iya cantik. Terus gimana? Putih lah. Terus gimana? Ya Allah si bapak mata keranjang hidung belang. Punya anak jadikan agen. Itu kamu rusak anakmu sendiri, kamu suruh gibahin anakmu. Ya. Untuk apa dia pakai cadar kalau ternyata habis itu kamu ceritakan di lewat anak kamu tahu semua. Ya boleh. Kamu doa kepada Allah melihat orang lain sedang kena musibah, jangan pernah tertawa dan menertawakan. Doa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadis ini dimasukkan oleh para ulama di dalam kitab mereka bab doa liman ra'a mubtala. Bab bacaan pada saat kita melihat orang yang sedang terkena musibah. Nah, enggak usah nyuruh. Karena pada saatnya kita yang akan mengalami ad-dunya dawwarah. Dunia itu adalah roda berputar. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kepada Allah semuanya wahai kaum mukminin agar kalian beruntung, agar kalian selamat. An-Nur ayat 31. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla jalan selamat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang membuat hidup kita itu banyak beban apa sih ya ikhwan? Faktor ekonomi? Enggak juga sebenarnya. Ayam itu. Faktor dosa. Kenapa ya ikhwan? Kita tidak pernah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kita selalu menuruti kemauan kita, sehingga kemauan itu ketika kemauan itu tidak kita dapatkan, rasanya sumpek banget hidup kita itu. Padahal kalau kita terima apa yang Allah berikan kepada kita, doa, taubat, ringan itu hidup itu. Ringan. Kadang-kadang dosa yang tidak kita rasakan, kita selalu melirik dunia orang lain. Enak banget dia ya, kapan saya punya seperti itu ya. Kalau sekedar begitu kan wajar, itu manusiawi. Tapi kadang-kadang orang sampai di bawah tidur. Gak sadar kadang.
Itu yang menyiksa hidup kita. Mending duduk istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Istighfar dimanapun berada. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kemudian wa qala ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Salah satu Allah Azza wa Jalla melancarkan, cara Allah melancarkan rezeki kita adalah banyak-banyak istighfar. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaum, beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Apa janji Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Allah akan mengirimkan air dari langit, curah hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin, dan Allah akan berikan, melimpahkan kepada kalian harta, wa banin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Subhanallah. Perlu kita, antum pedagang, antum petani, antum pengusaha, siapa saja, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meleset. Perbanyak istighfar. Nah, kadang-kadang kita doyan sampai lupa istighfar karena sibuk mainan game. Sibuk istighfar karena mainan game, sudah gitu ternyata gamenya nge-slot lagi. Judi online. Judi online. Semenjak kapan orang jadi kaya raya karena judi? Yang ada kaya rayap. Banyak. Membayangkan mau kaya dari judi. Yang ada hancur kehidupan kamu. Yang ada hancur kehidupan kamu. Hati-hati. Anak-anak kita kadang-kadang tanpa kita rasa ternyata mereka main game, yang kita lihat ternyata mereka ngeslot. Kita sebagai orang tua senang banget gak pernah ngisiin kuota anak kita. Ternyata dia dapat kuota terus dari game. Bahkan dapat bonus dari game. Makanya akhirnya banyak anak-anak kecil yang belum sudah game. Matanya game, ginjalnya game, na'udzubillah. Kenapa tangan ini non-stop? Na'udzubillah. Fitnah luar biasa ya. Bahkan ada orang yang gak sadar main judi di masjid. Kita lihat dia sedang mainan game. Gak taunya main judi. Di masjid loh. Sekarang kebayang gak kita? Bagaimana hartanya mau berkah? Itu sekarang kita ke sana aja. Sekarang kita berpikirnya ke sana. Orang memberikan sesuatu kepada kita, lalu pemberian itu kita pakai untuk berbuat dosa. Marah nggak itu orang? Marah. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Perbanyak istighfar ya kawan. Dosa kita dalam satu hari itu nggak bisa dihitung. Siapa yang bisa menghitung dosa coba? Hah? Apalagi dosa mata, dosa telinga. Siapa yang bisa menghitung itu? Maka paling tidak lawan dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan kalian berbuat dosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau lam tudnibu, la dhahaballahu bikum, wa la jaa biqaumin yudnibun, fayastaghfiruna fayaghfira lahum." Kalau seandainya kalian tidak ada yang berbuat dosa, wahai manusia, Allah akan memusnahkan kalian. Lalu Allah mendatangkan orang-orang yang berbuat dosa, supaya mereka beristighfar, dan Allah mengampuni mereka. Jadi Allah tidak mengatakan kamu jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Tidak ada. Kenapa? Manusia nggak bakal luput dari dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia mesti salah. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa tubu ilallah, taubat. Artinya kamu berdosa atau tidak berdosa, taubat. Itu solusinya. Ringan hidup itu. Nah, azan dulu barakallahu fikum.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Di sini ada satu catatan, ya ikhwan barakallahu fikum, bahwa yang namanya taubat itu ada dua. Taubat itu bisa jadi menghapus atau meringankan dosa-dosamu, bisa jadi mengangkat derajat. Akan menghapus dosa-dosa kamu, akan meringankan dosa-dosa kamu kalau kamu adalah seorang yang pendosa.
dan akan mengangkat derajat kamu kalau kamu orang yang tidak berdosa. Dan itulah yang terjadi kepada para nabi. Para nabi diperintah oleh Allah Azza wa Jalla termasuk dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Nabi masuk. Kedua tauladan orang yang beriman adalah siapa? Para nabi. Nabi suruh taubat. Apa dosanya nabi? Namanya taubat itu ada dua. Yang pertama akan menghapus atau meringankan dosamu kalau kamu adalah orang yang berdosa. Yang kedua akan mengangkat derajatmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah menunggu berdosa baru istighfar. Ada lagi yang bahkan menunggu nanti kalau Idul Fitri baru maaf lahir, mohon maaf lahir dan batin. Itu pun kadang-kadang kadzab, dusta. Di dalam rumah di hadapan orang tuanya mohon maaf lahir dan batin. Begitu keluar rumah gigi jar, kurundel. Loh, kalau memang kamu mau begitu, mending tadi di hadapan orang tua nggak usah mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin belum grundel. Nah, daripada kamu tambah dosa munafik. Mohon maaf lahir batin katanya. Begitu keluar di rumah masih aja dendam sama saudaranya. Masih aja marah hatinya, masih aja dongkol hatinya lah. Kamu tadi dusta berarti ya. Tadi katanya mohon maaf lahir batin. Kalau kamu memang hatimu masih belum bisa memaafkan, ya nggak usah basa-basi, mohon maaf lahir. Batin belum, masih sakit. Daripada saya bohong. Tapi sekarang kita pelihara, apa gunanya? Apa gunanya hati kita jadikan tong sampah hanya untuk menampung kesalahan orang? Yang ada panas hati kita. Kenapa hati kita jadikan tempat sampah seperti asbak rokok? Penuh hati kita dengan kesalahan orang. Kesalahan ini, kesalahan imahat, kesalahan ini, kesalahan. Apa gunanya? Daripada kita jadikan hati kita sebagai tong sampah, asbak rokok, penuh dengan kesalahan orang, penuh dengan aib orang. Buang itu semua. Buang itu aibnya orang dari hati kita. Bersihkan itu aibnya orang dari kepala kita. Itu yang membuat hidupmu susah. Itu yang membuat kamu sakit-sakitan. Kenapa? Dadamu penuh dengan dendam ke orang. Kalau nggak penuh dengan dendam, penuh dengan rasa kasihan ke orang. Padahal orang yang kamu kasihani nggak pernah kasihan sama kamu. Percaya nggak? Percaya, begitu kok. Kasihan sih Pak, kasihan sih Pak. Kasihan. Memang dia kasihan pada kamu? Nggak usah. Pikirkan hidupmu sendiri. Bangun sholat malam. Bangun tahajud. Bangun witir. Jangan pernah beranggapan witir, tahajud, qiyamul lail itu kan sholat sunnah. Kamu akan meninggalkannya terus-terusan akhirnya. Kenapa? Dalam hati kamu selalu apa? Sunnah. Tapi cobalah berpikirlah. Sepertiga malam terakhir Allah turun tidak? Allah turun ke langit dunia. Apa kita nggak malu? Ketika ada pengumuman maghrib Ahad ketiga, Bupati Pekalongan akan berkunjung ke Masjid Baitur Rahim di sini. Salat maghrib di sini sekaligus ta'lim. Ini contoh aja. Datang bupati, pengurus nggak ada yang nyambut. Pengurus nggak ada yang nyambut. Marah nggak itu bupati? Hah? Marah. Besok masjid langsung disegel. Ganti pengurus semuanya. Kenapa? Dia sudah mengumumkan mau datang sholat maghrib di sini, nggak ada yang nyambut. Marah dia. Lah ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Setiap kapan? Sepertiga malam terakhir. Allah turun kemudian ampleng gitu, kemudian diam enggak? Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, siapa yang berdoa saya akan kabulkan doanya. Ayo doa. Mumpung saya lagi mendekat. Ayo doa, saya akan kabulkan.
Ayo minta. Man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta hajat, saya akan beri hajatnya. Ayo minta. Siapa yang istighfar, saya akan ampuni dosanya. Pantas nggak ketika Allah Azza wa Jalla mendekat, kemudian kita ngorok, kemudian kita menjauh? Kan nggak pantas. Jadi jangan hanya berpikiran, witir, qiyamul lail sunnah aja. Akhirnya kita tinggalkan, tapi coba kamu berpikir. Susahnya kita hidup. Kita ngeluhnya di status WA. Lalu ada yang kasihan sama kita? Nggak ada. Sementara giliran Allah Azza wa Jalla mendekat, kita menjauh. Giliran Allah Azza wa Jalla memanggil, kita ngorok. Man yadu'uni fa'astajibalah. Siapa wahai hamba-hambaku yang berdoa ini mumpung saya lagi mendekat, silahkan doa saya akan kabulkan. Kamu butuh apa wahai hambaku? Minta kepadaku sekarang saya akan kabulkan. Saya butuh sembuh ya Allah. Saya butuh ya Allah, butuh anak-anak saya menjadi anak yang saleh ya Allah. Ayo doa, minta, saya akan beri permintaan. Kamu banyak dosa sekarang, istighfar, saya akan ampuni. Ini enggak. Ngorok aja. Ngorok aja. Akhirnya apa kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai subuh pun lewat, maka bangun di pagi hari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asbaha khabithan nafsi kaslan. Bangun di pagi hari dalam keadaan badannya enggak fresh, malas-malasan, rasanya kayak udah lemas aja badannya. Kenapa? Enggak sholat malam. Padahal itu adalah waktu yang sangat dan paling berkah, sepertiga malam terakhir. Nah, bangun sepertiga malam terakhir, bukannya doa, bukannya istighfar, bukannya sholat malam, nonton Piala Dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mendekat kok kamu malah mainan HP. Allah mendekat malah tidur kita. Waktu kita itu taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perlu interaksi dengan Allah. Kita perlu mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu kita mau mendekat ke siapa lagi? Nah, curhat sama istri malah diomelin. Curhat sama orang tua malah kata orang tua, kamu rasakan sekarang. Dulu kamu bandel waktu kecil, sekarang kamu punya anak, rasain. Aduh. Ceritanya kita curhat ke orang tua kita, anak kita bandel. Orang tua kita bukannya kasihan, malah kata orang tua, rasain katanya. Dulu waktu kecil kamu bandel, sekarang rasain kan? Enak kan jadi orang tua kan? Waduh. Curhat kemana ini? Curhat ke tetangga. Kata tetangga, Masya Allah, anak saya lebih bandel dari anak mas. Mau curhat ke siapa coba? Kamu cerita ke teman kamu. Masya Allah mas, kamu bersyukur mas, kamu punya istri nurut, taat sama daripada istri saya. Ternyata kata teman, itu kan yang kamu lihat mas. Kamu gak tahu siapa saya dalam rumah. Mau curhat kemana sih? Kamu kira di dunia ini hanya kamu yang punya problem? Makanya bodoh-bodohnya manusia, kadang-kadang begitu nikah, setelah nikah ada problem rumah tangga, curhat ke orang tua. Bodoh, manusia paling bodoh itu. Ribut dengan suaminya, ambil pakaian, ambil tas, lari ke rumah orang tuanya. Ya Allah, ini perempuan, mending kamu gak nikah aja dulu deh. Kamu belum siap mental berarti. Nikah ribut sama suami, andalannya lari ke rumah orang tua. Sampai di rumah orang tua nangis di pangkuan ibunya. Cerita, ya Allah bu, suami saya begini begitu, begini begitu. Ibunya nangis. Dikiranya nangis karena simpati, ternyata si ibunya nangis dalam hati, ya Allah, nah kok sama suami kamu sama bapakmu biadabnya. Bodohnya manusia itu. Kamu nikah artinya kamu sudah sanggup menghadapi segala macam samudra, segala macam ujian terjangan dalam pernikahan. Falaqtahamal aqabah. Tempuh itu hidup yang susah. Sabar. Tengkar dikit, WA ke ibunya. Ibunya langsung balas dengan emosi. Kenapa? Ibunya langsung balas dengan emosi. Karena ibunya juga lagi berantem sama bapaknya.
Kayak cuman dia aja yang punya problem. Tempat paling curhat, tempat curhat paling aman sama siapa? Hah? Allah yang nggak pernah punya problem. Masya Allah. Kapan? Bangun sholat malam. Sisipkan waktu kamu, pasang alarm minimal setengah jam sebelum azan subuh kamu udah bangun. Sudah punya jadwal itu. Malam ini saya mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nasib saya susah? Hah? Malam ini saya mau curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak-anak saya bandel, kenapa istri saya bandel. Suami juga begitu, istri juga begitu. Malam ini saya mau doa kepada Allah supaya suami saya menjadi rezekinya lancar, urusannya lancar, semuanya dalam kebaikan. Curhat kepada Allah. Nggak bakal ada yang mengasihi kamu curhat-curhat kepada orang. Termasuk curhat kepada orang tua kamu. Nggak ada gunanya. Ya, yang ada malah kamu membongkar aibmu sendiri. Problem rumah tangga, curhat kepada orang tuanya, semua diceritakan dari A sampai Z. Yang namanya rumah tangga kalau sudah melibatkan orang tua, atau kalau sudah melibatkan anak-anak, kalau anak-anak sudah besar, siap-siap aja berantakan dan hancur. Suami istri mereka sudah baikan, orang tua sama-sama besan, belum baikan. Yang orang tua laki-laki membela anaknya, orang tua perempuan bela anaknya. Mereka sudah baikan, sudah WA-an. Aku masih cinta kamu kok. Kamu boleh nggak kalau saya jemput masih mau sama saya? Iya mas, aku juga rindu mas. Sudah lama ini. Mereka sudah baikan, besan masih dendam. Jadi terkadang justru pernikahan itu mengadu domba antar keluarga, bukannya membawa keberkahan. Kenapa? Ya itu yang terjadi. Kadang-kadang mengumbar aib rumah tangga kepada orang tua, akhirnya mereka sudah baikan, suami istri sudah baikan, sudah tidur bareng lagi, sudah jalan satu motor, sudah jalan satu mobil, mertua sama mertua, besan sama besan masih dongkol. Masih dongkol. Masih nomornya di blok. Saya blok nomor besan saya, nggak mau komunikasi. Ya Allah, ini kan nggak dewasa. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan, paling enak curhat itu kepada Allah. Gak ada yang tahu. Jangan pernah menceritakan musibah kamu pada orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ya ikhwan? Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah membantu menyelesaikan problem kamu dengan rahasiakan kebutuhan kamu. Rahasiakan kebutuhan kamu. Jangan pernah curhat kepada orang. Masalah ekonomi kamu, jangan pernah curhat kepada orang. Masalah rumah tangga kamu, jangan pernah curhat kepada orang. Masalah anak-anakmu, tidak usah. Biarkan hanya Allah yang tahu. Curhat kepada Allah. Jangan pernah curhat, jangan pernah cerita kepada orang masalah amalan. Karena ada sebagian orang doyannya cerita, kalau nggak cerita rasanya dadanya mau pecah. Ada kan begitu kan? Kalau tipenya kamu seperti itu, wahai para suami atau wahai para istri, kalau kamu tipenya seperti itu, bangun tengah malam, bangun sepertiga malam terakhir, wudu, sholat, setelah doa, setelah sholat, cerita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya kondisinya begini ya Allah. Cerita aja, cerita. Cerita aja sendiri. Tapi kan Allah Maha mendengar kan? Di dalam kamar. Nah, daripada kamu cerita sama orang tua kamu, di depan iya, sabar, sabar, kasihan, kasihan. Begitu kamu pergi, rasain lo. Kamu dinyinyir. Kalau kamu tipikal orang yang seperti itu, ada orang yang kalau ada masalah itu harus dia ceritakan. Kalau dia tidak ceritakan jadi penyakit. Solusinya apa? Azan subuh jam berapa sekarang? Setengah 5. Setengah 5. Jam 4 kamu udah bangun. Kalau merasa masih kurang untuk curhat jam 4, setengah 4. Wudu, sholat, 3 rakaat witir. Setelah itu kamu angkat kedua telapak tangan kamu ngadu, nangis kepada Allah. Ya Allah,
Ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah, jadikan anak-anakku ya Allah, jadikan istriku, jadikan suamiku, jadikan semua cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengar hanya siapa? Hanya Allah. Itu begitu bangun pagi hari rasanya plong, alhamdulillah dada saya jadi keluar semua unek-uneknya. Kenapa? Tadi malam saya sudah curhat. Curhat ke siapa? Curhat kepada yang maha kuasa, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Enak. Coba aja antum buktikan itu. Antum yang punya tipikal, yang punya karakter seperti itu. Atau istri punya karakter seperti itu. Ibu-ibu punya karakter seperti itu. Praktekkan ya. Nah, bangun tengah malam. Suami tidur di kamar. Keluar sholat di ruang tamu menyendiri sendirian. Bikin. Kemudian ngobrol sendiri. Keluarkan suaranya. Cerita nggak apa-apa. Allah maha mendengar. Cerita semua. Nabi Ayub doa nggak dia kepada Allah? Nabi Ayub nggak doa. Dia nggak doa, cuma cerita aja. Antum kau ceritanya Nabi Ayub. Kaya raya. Kambingnya ribuan, ontanya ribuan, kebunnya kaya raya Nabi Ayub. Syaitan berusaha memperdaya dia lewat hartanya. Karena biasanya orang itu kalau sudah punya harta, mulai sering bolos taklim. Alasannya sibuk kerja, alasannya panen, alasannya banyak orderan, alasannya banyak ini banyak itu. Masya Allah ya. Yang ada di bayangannya ntar kalau udah sukses insya Allah saya taklimnya bebas. Pret. Tambah sukses, tambah susah. Dunia itu gak akan pernah bersahabat. Ada aja alasannya biasanya. Nah, nanti sekali hadir taklim caranya bagaimana caranya? Caranya sekali hadir pokoknya Masya Allah. Kelihatan hadir terus. Nabi Ayub enggak. Dipengaruhi oleh iblis, oleh syaitan untuk dilalaikan dari ibadah dengan hartanya enggak mempan. Dari sholat enggak mempan. Dibuat supaya sombong. Karena biasanya kalau orang udah punya harta agak sombong, congkak. Merasa malu untuk duduk di masjid bersama orang-orang miskin. Enggak mempan. Minta izin kepada Allah. Saya ingin menghancurkan hartanya Nabi Ayub. Allah izinkan, hancur. Hancur seketika hartanya. Kenapa? Biasanya kalau orang kaya raya tiba-tiba hancur hartanya, stres enggak? Stres, bahkan ada yang gila kadang. Lari telanjang di jalan sana. Ya? Belum lagi sudah hancur, jatuh miskin, biasanya orang rumah minggat. Minta cerai biasanya. Terburu-buru. Hancur hartanya. Ternyata nggak berhasil juga iblis. Istrinya tadinya banyak. Kalau syariat zaman dahulu kan nggak ada batas, boleh nikah berapapun. Beda dengan zaman sekarang. Satu aja kita sudah di ultimatum habis itu. Berani coba-coba alangkai mayatku. Awas. Habis. Kalau dulu nggak, boleh bebas. Istrinya satu persatu minggat. Kenapa? Suaminya sudah jatuh miskin. Makanya ujian istri setia atau enggak itu pada saat kamu jatuh miskin atau bahkan kamu jatuh sakit. Ketika istrimu setia, nah itu istri yang luar biasa itu. Jangan macam-macam kalau udah punya istri seperti itu. Mahkota kamu itu sudah. Tidak ada istrinya minggat satu persatu. Yang setia hanya satu, tinggal satu istrinya. Lia bintu Yakub. Ini satu-satunya wanita, nasabnya luar biasa. Ayahnya Nabi, Nabi Yakub. Suaminya Nabi, Nabi Ayub. Saudaranya Nabi, Nabi Yusuf. Anaknya juga Nabi, Nabi Dzulkifli. Hanya satu. Ternyata dengan hancurnya hartanya Nabi Ayub, sama sekali tak bergeming, gak ada. Hancur harta biarin. Allah yang meminjamkan, sekarang Allah ambil. Yang penting jangan sampai hancur ibadah saya. Tetap fokus ibadah. Iblis mikir, stres juga ini iblis. Iblis itu menghadapi orang soleh, orang yang takwa, yang taat, stres juga dia. Tapi dia nggak nyerah. Minta kepada Allah. Ingin menguasai dan ingin menghancurkan hidupnya Ayub dengan penyakit. Allah izinkan. Subhanallah. Dari yang tadinya kaya raya, punya istri banyak, ini sehat, bergas, ganteng, jatuh sakit. Miskin, ditinggal istrinya,
jatuh sakit. Ya Allah. Dan sakitnya nggak umum. Sakitnya Nabi Ayub nggak umum. Badannya membusuk. Dagingnya membusuk. Sallallahu salamat wal afiyah. Sampai orang di kampung nggak kuat hidup dengan dia. Baunya. Lalu siapa yang bekerja kalau suami sudah sakit? Ya. Nah, istrinya akhirnya yang setia ini Lia bintu Yakub, dia terpaksa harus bekerja menjadi buruh rumah tangga. Ya, kerjaan perempuan biasalah. Buruh cuci dengan upah ala kadarnya, yang penting dia bisa beli roti untuk suami. Subhanallah. Mas itu kalau punya istri begitu luar biasa, Mas. Lama-kelamaan orang-orang pada tahu kalau si wanita ini adalah istrinya Ayub yang terkena penyakit nggak umum ini. Akhirnya orang takut. Kenapa takutnya? Barangkali dia bawa virus. Barangkali dia bawa bakteri dari suaminya ke rumah-rumah mereka, takutnya nanti terjangkiti penyakit. Akhirnya nggak ada yang mau mempekerjakan dia. Nggak berani. Takutnya barangkali dia habis ke suaminya bawa apa? Bawa virus ke rumah mereka. Nggak ada yang mau akhirnya. Ya Allah. Ini nasib luar biasa ini. Ya, tapi nggak nangis. Beda dengan orang sekarang baru di PHK aja udah nangis. Rasanya nggak bisa hidup kalau sudah di PHK. Tertawa senyum kenapa? Kamu bikin usaha, suatu saat kamu akan mengatakan Alhamdulillah di PHK. Kalau nggak di PHK saya masih jadi karyawan sampai sekarang. Sekarang Alhamdulillah udah jadi bos, jual gorengan. Motor lunas, kontrakan lancar. Kenapa? Jangan pernah menggantungkan rezeki pada selain Allah. Akhirnya kehilangan kerjaan itu istrinya. Terpaksa dia jual rambut. Dia potong rambutnya, dia gunting rambutnya, kemudian dijadikan benang, dijadikan ini dan dijual lumayan harganya untuk beli roti demi untuk suami. Begitu datang suaminya kaget melihat istrinya rambut pelontos, rambutnya sudah nggak ada. Marah suaminya. Sakit-sakit tapi masih punya harga diri dia, masih punya rasa cemburu. Itulah harga diri laki-laki. Ya, laki-laki itu punya harga diri. Jangan jadi suami solehah. Nurut aja. Jangan. Dia punya harga diri. Kalau saya sembuh, saya akan cambuk kamu 100 kali. Kalau istri kita zaman sekarang bisa nggak sabar? Saya yakin nggak. Ini orang tinggal matinya aja masih sempat-sempatnya sumpah. Saya jual rambut itu demi untuk kamu, saya beli roti untuk kamu. Masih aja sumpah ngancam-ngancam segala, mati sekalian. Itu kalau perempuan sama sekarang. Ini enggak sabar dia. Kenapa? Pegangannya prinsip hidup itu kan satu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu prinsip hidup, enggak usah takut. Itu pegangan istrinya. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti beri jalan keluar yang terbaik. Ini suami sila tinggal matinya aja, makan aja dijamin ditanggung oleh istrinya, tapi apa? Diancam, kalau saya sembuh saya akan cambuk kamu 100 kali karena kamu melakukan dosa jual rambut. Saya nggak ridho kamu rambutnya cukur seperti itu. Nah, istrinya diam, nggak ngomel, nggak ngerundel, nggak marah. Masya Allah, ini hatinya istri seperti ini, hati bidadari bener ini. Masya Allah. Kenapa? Ya memang turunannya juga Nabi, gimana? Dia diam sabar. Sampai akhirnya karena benar-benar sudah kehilangan lapangan pekerjaan, dia memohon kepada suaminya, kamu kan Nabi. Apa beratnya kamu minta kepada Allah? Allah pasti memberikan kesembuhan. Kata Nabi Ayub, berapa lama saya menderita penyakit? 18 tahun. 18 tahun. Berapa lama Allah memberikan saya umur sehat? 60 tahun lebih. 50 tahun lebih. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala
Allah memberikan puluhan tahun kesehatan, hanya diuji sekian belas tahun, masa saya sudah nggak sabar? Ya Allah. Ternyata salah satu tips untuk meringankan musibah itu adalah ingat kenikmatan Allah yang pernah Allah berikan kepada kamu. Saya malu kepada Allah. Allah memberikan saya umur sehat puluhan tahun, masa baru 18 tahun udah nggak sabar? Kita kadang-kadang jangankan 18 tahun, 8 jam aja udah nggak sabar. Sampai akhirnya istrinya pun tetap sabar. Nggak ngomel, nggak ngoceh, sudah sabar. Suatu saat istrinya pergi cari kerja seperti biasa, lewatlah dua orang. Rupanya dua orang ini mulutnya mungkin seperti mulut kita juga. Kalau ngelihat apa-apa sukanya komentar. Mereka ngobrol tanpa disadari, mereka nggak nyangka kalau Ayub dengar. Dua orang kemudian mereka mengatakan, orang ini mesti penyakitnya ini karena azab. Nggak mungkin penyakitnya ini kalau bukan karena azab. Ini orang mesti karena melakukan dosa besar, makanya azab. Di situ Nabi Ayub terpukul. Ya Allah. Sampai seperti itu anggapan orang. Dia Nabi, tapi dianggap melakukan apa? Melakukan dosa besar dan penyakitnya itu adalah penyakit apa? Azab. Di situ dia mulai berpikir, nggak bisa kalau seperti itu. Kalau sampai orang menganggap saya berbuat dosa besar dan ini adalah azab dari Allah, saya nggak terima. Maka dia tidak berdoa, curhat kepada Allah. Curhat kepada Allah itu sudah doa. Dia tidak berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan aku dari penyakit, enggak. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa adzab. Dia pun kemudian memanggil Allah, anni massaniya syaitan. Ya Allah, rasanya aku ini sudah dikuasai oleh syaitan dengan penyakitku ini. Binusbin wa adzab. Rasanya aku kayak dirasuki oleh syaitan dan diazab oleh syaitan, bukan diazab oleh Allah. Dia nggak mau. Dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia nggak minta, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah. Enggak. Dia cukup curhat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla jawab permintaannya, jawab curhatannya, maka curhat kepada Allah. Urkud birijlik. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Allah Azza wa Jalla menjawab curhatan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Wahai Ayub, urkud birijlik. Kamu sakit ya sakit, tapi jangan selalu pasrah dengan penyakitmu. Ayo gerak itu, gerakkan kakimu, gerakkan itu kaki kamu. Biar badanmu itu ada gerakannya, jangan hanya baring aja, jangan hanya minum, makan, tapi nggak mau olahraga, nggak mau gerak. Urkud birijlik. Hentakkan kakimu, gerak itu. Jadi badan kita ini boleh makan, boleh minum, tapi paling tidak ada pergerakan, ada keringat. Jangan makannya banyak tapi olahraga malas. Makannya 3 piring tapi nggak pernah olahraga, jadi sarang penyakit. Sekali minum teh 3 gelas, gelasnya besar-besar lagi. Suruh olahraga malas. Allah mengatakan urkud birijlik. Ayo gerakkan, hentakkan kaki. Bergerak Nabi Ayub mulai kan, makanya di dalam istilah dalam bahasa Arab itu fil harakah barakah. Pada setiap aktivitas itu membawa keberkahan. Begitu mulai bergerak, beraktivitas, gerak kakinya, terpancarlah air. Subhanallah. Terpancar air, kata Allah Azza wa Jalla, hadza mughtasalun baridun wa syarab. Kata Allah Azza wa Jalla, hadza mughtasal. Kamu sudah menggerakkan kakimu, kamu sudah beraktivitas, sudah ini semua, mandi dulu. Jangan langsung minum. Habis beraktivitas, habis olahraga, habis itu mandi dulu. Hadza mughtasal. Kamu sakit, kamu apa? Mandi. Makanya kadang-kadang termasuk obat itu mandi. Ya, sakit ini itu kadang coba kamu mandi, itu segar. Tapi mandi pakai air dingin. Hadza mughtasalun barid. Mandilah dengan air dingin yang terpancar itu. Setelah itu baru minum. Wasyarab. Mandi dulu baru minum. Mandi, minum, aktivitas, mandi, minum, sembuh.
Subhanallah. Ternyata begitu cepat kalau kita selalu berurusan mengeluh kepada siapa? Kepada Allah. Begitu cepat kalau kita mengadu kepada Allah. Pulang-pulang istrinya kaget. Sudah tidak ada lagi orang sakit, yang ada seorang laki-laki berdiri gagah tampan di hadapannya. Istrinya pun kaget dan akhirnya berhijab karena bukan lagi suaminya yang dia lihat. Kemudian istrinya memberanikan diri mendekati dan menghampiri. Apa Anda melihat ada orang sakit di sini? Tadi ada orang sakit di sini, apa Anda lihat? Apa mungkin diculik orang atau mungkin bagaimana? Siapa? Suami saya. Kamu lihat? Iya. Saya suami kamu. Saya nggak percaya, kata istri. Saya nggak percaya. Suami saya sakit. Kamu nggak sakit. Kamu sehat. Kamu ingat tadi, wahai istriku, kamu menyarankan saya doa? Saya ingat. Setelah kamu pergi saya berdoa dan alhamdulillah begini hasilnya. Ya Allah. Senangnya istrinya kan. Untung saya nggak minta cerai tadinya. Kalau saya minta cerai nyesal. Suami saya sekarang sudah jadi gubernur, saya nggak jadi apa-apa. Nyesal itu. Untung saya sabar. Subhanallah. Udah nikmat. Gimana harta kita, suami kita? Maka akhirnya mereka pun subhanallah, itulah hikmah kesabaran. Gimana? Maka dia pun kemudian Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit seperti dhullah, seperti terlihat seperti ada bingkisan awan. Tiba-tiba di atasnya Nabi Ayub alaihi salatu wassalam hujan dan ternyata emas isinya. Ini bukan cerita dongeng Dabrus ya, rantai dari langit emas. Ini dalam Al-Quran, dalam sunnah. Maka Nabi Ayub pun menampung emas itu yang kalau seandainya dia beli satu negeri mampu. Allah Azza wa Jalla memanggil, wahai Ayub, bukankah kamu minta kepadaku untuk sembuh saja? Sekarang kamu mulai rakus lagi dengan harta? Saya tidak rakus dengan harta, ya Allah. Saya tahu ini adalah murni Anda yang menurunkan sekarang juga, dan saya sangat butuh rahmatmu dan keutamaan darimu, ya Allah. Ini emas bukan disentuh tangan siapa-siapa, murni dari Engkau, ya Allah. Maka saya bukan rakus harta, tapi rakus keutamaan dan rahmatmu. Maka disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hujan, kalau nggak beliau hujan-hujanan, seringnya beliau menadah air hujan, diusapkan di wajahnya, di sebagian badannya. Beliau mengatakan, innahu hadithu ahdin bi rabbih. Ini adalah makhluk yang baru saja turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengharapkan keberkahan. Itulah Ayub. Sudah kembali sehat, kembali kaya raya, baru kemudian sadar, sumpah saya gimana? Sumpahnya apa tadi? Mencambuk istrinya 100 kali. Mulai mikir, ya Allah, ketika saya sakit, satu-satunya orang yang perhatian ke saya adalah istri saya. Tega-teganya giliran saya sehat, saya cambuk 100 kali, ntar didoain sama dia, bisa-bisa sakit lagi aku. Gimana caranya? Subhanallah. Maka pegang prinsip hidup. Selama kamu takwa kepada Allah, ada aja jalan keluar. Ringan ternyata solusinya. Allah Azza wa Jalla menurunkan, wa khudh biyadika dhigsan fadrib bihi wala tahnas wala tahnat inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Allah Azza wa Jalla menurunkan kepada Ayub, wahai Ayub, kamu sudah sembuh, hartamu sudah kembali, kamu tidak perlu tertekan dengan sumpahmu untuk mencambuk istrimu 100 kali. Kamu ambil bonggol kurma. Bonggol kurma itu yang tangkainya 100 lebih kan banyak itu. Mungkin gambarannya kalau dalam bahasa kita sapu lidi taruhlah. Sapu lidi itu satu ikat bisa 100 lebih kan? Siapa yang pernah menghitung sapu lidi? Taruhlah kalau dalam bahasa kita gambaran untuk memahami sapu lidi. Ini bonggol kurma yang tangkainya kecil-kecil banyak. Kamu ambil itu bonggol kurma, kalau dalam bahasa kita mungkin untuk menggambarkan sapu, kemudian kamu tempelkan ke badan istri kamu, nggak perlu kamu sekuat tenaga, nggak perlu ngeluarin tenaga, kamu pukul 1 kali. Maaf istri saya, untuk sumpah saya.
Sekali pukul berapa kali? 100 lebih itu kena. Sudah selesai. Sumpah kamu lepas. Istrinya alhamdulillah. Untung kamu seperti itu. Kalau enggak saya minggat. Enak aja udah sembuh malah mau cambuk saya. Itulah prinsip hidup ya. Jadi taubat kepada Allah Azza wa Jalla selalu ada solusi. Takwa kepada Allah Azza wa Jalla selalu ada solusi. Curhat kepada Allah Azza wa Jalla, bangun sepertiga malam terakhir, curhat kepada Allah. Jangan curhat kepada manusia, apalagi curhat di status. Ya, itu contohnya Nabi siapa tadi? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, yang penderitaannya lebih berat dari kita. Ya, tadi dari kaya raya menjadi miskin, dari sehat menjadi kaya, menjadi sakit parah. Tapi nyatanya ketika dia curhat kepada Allah, sangat ringan. Jadi kita saja yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena kita lalai dari Allah, Allah pun akhirnya mau mengabaikan kita. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Oh iya, ini ada pertanyaan dari Ummahat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apabila ada orang tua atau saudara kandung yang meninggal dan meninggalkan hutang, sedangkan ahli warisnya tidak mampu untuk membayar atau melunasi hutang-hutangnya, bagaimana nasib yang sudah meninggal? Apakah wajib untuk ahli warisnya walaupun tidak mampu? Na'am, wajib. Masalahnya bukan masalah kemampuan untuk membayar. Kesiapan dulu pertama. Itu yang harus antum paham. Kemudian yang kedua, berhati-hati dalam mengungkapkan suatu kalimat. Jangan mengatakan tidak mampu bayar, belum mampu. Kenapa ya ikhwan? Ucapan itu adalah doa. Ada orang kadang-kadang menyanyi lagunya merasa termiskin di dunia, akhirnya miskin terus. Termiskin di dunia. Benar. Ada orang nyanyi tidur sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, akhirnya benar, gak lama cerai sama istrinya. Benar, tidur sendiri, cuci baju sendiri. Kenapa? Ucapan itu adalah doa. Hah? Ada orang kadang-kadang dalam sinetron, itu padahal awalnya cuma dalam sinetron. Nah, dia mengatakan lebih baik saya janda seumur hidup. Gak lama cerai, akhirnya janda terus-terusan. Nah, udahlah, itu contoh. Maka berhati-hati dalam berucap. Jadi kalau sekarang ahli warisnya belum mampu, yang pertama kali adalah kesiapan dulu untuk melunasi. Tetap akan ada hitungannya, tetap. Yang penting adalah sekarang kesiapan dulu. Katakan kepada orang-orang yang dihutangi, saya tahu orang tua saya tahu saudara saya punya hutang kepada kalian. Kalian lihat sendirilah ekonomi saya seperti ini. Saya tidak akan pernah mengatakan tidak mampu untuk bayar. Saya berjanji akan melunasi. Saya akan berjanji akan membayar. Namun sekarang saya belum ada kemampuan. Tolong saya diberi senggang waktu dan tolong saya diberi kesempatan untuk nyicil. Itu sudah doa itu. Itu sudah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan, saya berharap dan saya yakin Allah Subhanahu wa taala kalau saya ikhlas pasti Allah akan bantu saya. Jadi jangan kamu menutup pintu dulu. Salahnya orang kadang-kadang di situ sudah menutup pintu. Saya tidak mampu untuk membayar. Akhirnya apa? Allah Azza wa Jalla kan mengatakan dalam hadis qudsi apa? Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka kamu. Jadi jangan mengatakan saya tidak mampu, jangan. Saya tidak bisa, jangan. Katakan saya belum bisa sekarang. Saya belum sanggup sekarang. Jangan pernah mengatakan barakallahu fikum, jangan sekali-kali kalian menutup pintu seperti ini, ya. Jangan, yang penting pertama kali itu bukan kesanggupan dulu, kesiapan. Insya Allah saya akan lunasi sambil berusaha. Saya yakin Allah Azza wa Jalla membantu saya, menolong saya. Tolong saya diberi waktu. Nah,
Minimal itu. Ada kesanggupan dulu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam awal-awal Islam, ketika ada orang meninggal, ada kaum muslimin meninggal, beliau kemudian tanya, ada hutangnya? Ada. Ada ahli waris yang sanggup membayar melunasinya? Ada. Beliau sholatin. Bukan dibayar saat itu, bukan. Tapi yang penting ada kesanggupan dulu. Ada yang bakal melunasi, beliau sholatin. Kemudian setelah, kalau memang tidak ada ahli waris yang menyanggupi, ada ahli waris yang mau melunasi hutangnya, nggak ada yang menyanggupi, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sallu ala sahibikum, silahkan kalian salati saudara kalian. Saya nggak mau salati. Rasulullah meninggalkan. Tapi kemudian setelah semakin ke sini, banyak harta rampasan perang, banyak negara sudah mulai ada kasnya, beliau biasanya langsung yang melunasi hutangnya, yang melunasi hutang orang yang meninggal itu. Jadi barakallahu fikum, tidak mesti Anda langsung bayar, tidak mesti Anda langsung lunasi. Yang pertama kali sekali adalah kesanggupan dulu, kesiapan dulu untuk melunasi, minta keringanan pada orang yang dihutangi itu tadi. Wallahu a'lam. Ada satu lagi apa? Ada pertanyaan? Satu lagi apa? Masih ada waktu kok. Nggak ada lagi? Barangkali masih ada, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah. Nggak ada kan? Baik, kalau nggak ada kita tutup sampai sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla melancarkan urusan kita dalam kebaikan dan keberkahan, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membukakan pintu keberkahan dan pintu rezeki dari langit dan dari bumi, memberikan kesehatan dan memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan keberkahan, mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.